Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firstina Syara Miranda, dan hari ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video mengenai skripsi saya yang berjudul Hak atas Kesehatan Jiwa berdasarkan Ketentuan Internasional dan Implementasinya di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang skripsi saya dalam bab 1 pendahuluan. Kesehatan sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang dimana menjelaskan bahwa kesehatan adalah kondisi sejahtera dalam badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan produktif secara ekonomis. Yang kemudian undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Perhatian terhadap hak asasi manusia sendiri telah meningkat di Indonesia semenjak terbentuknya Komnas HAM pada tahun 1993. Indonesia sendiri telah meratifikasi HAM dan telah bergabung dengan Human Rights Council dan UN Security Council pada tahun 2006. Tapi peran hak asasi manusia dalam penyakit kejiwaan dan mental illness masih jauh dari kepuasan. Hak atas kesehatan sendiri telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perhatian terhadap diskriminasi sosial dan kepada orang penyandang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa turut menjadi perhatian internasional seperti dalam Human Rights Watch dan juga jurnalis internasional, karena ada juga program Indonesia yang disebut sebagai Indonesia Bebas dari Belenggu. In Indonesia, people with mental health conditions are put in pasung, chained or locked up in homes or in institutions because they have conditions such as schizophrenia or depression. Pasung sangat umum karena kalau kita melihat masalah pasung itu kan ada macam-macam bentuknya. Bisa dikurung di rumah, dikurung di kamar, atau pakai balok kayu, atau pakai besi, atau nggak boleh keluar pagar. Itu artinya adalah dia harus tidur, buang air besar, buang air kecil, makan di tempat yang sama. People are shackled in homes by their families, in institutions run by faith healers and traditional healers, and sometimes even in social care institutions. Pasung ini adalah karena memang tidak ada pilihan lain yang disediakan. Keluarga kemudian tidak mempunyai pilihan karena dukungan tidak ada, baik dukungan sosial, dukungan ekonomi, dukungan medis, dukungan treatment yang lain, sehingga akhirnya satu-satunya jalan keluar yang mereka miliki adalah dipasung atau ditaruh di panti, dan panti itulah yang kemudian memasung orang tersebut. The conditions in these institutions are extremely unsanitary. People are chained with metallic chains and can't move around much. They are eating, sleeping, defecating, urinating in that same space for a period of years. There is an urgent need for the government to monitor these institutions and to ensure that its ban on shackling is implemented in homes and institutions. But in the long term, there needs to be a shift from institutions to community-based services. So people with mental health conditions and their families can live in the community and access the services and support they need. Nggak bisa. Tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan gambaran mengenai kesehatan jiwa Indonesia dan bagaimana peraturan dan perundangan yang ada seharusnya sudah cukup dalam menjalankan pelayanan yang sesuai etikat dalam memberikan perlindungan terhadap HAM penderita orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan masalah gangguan jiwa. Berikut adalah cuplikan video yang saya dapatkan dari berbagai sumber.
Di tahun 2019, masalah kesehatan mental beberapa kali ramai dibicarakan di media sosial. Ada sejumlah kejadian yang memicu diskusi tersebut. Seperti film Jokernya Todd Phillips dan kematian dari K-pop idol Sulli. Kenyataan di Indonesia, kesehatan mental adalah pembicaraan penuh stigma dan pertanyaan. Mungkin orang-orang ya orang bukannya ayatan tanya ngangge lisah heula supados rada leueur. kacanya siap geuning ayo Nah, berarti orang ieu heula. Oh, hebat euy. Pukulnya pan Sambil nggak ini. itu Cimahi. Cimahi. oh cuma ini Dia kan sampeana. Saya stres itu melakukan mutilasi pada ibu, mungkin dari hilap itulah. Itu mungkin sekitar tahun 2015. Saya laporan ke masyarakat di sini. Saya melakukan ini, saya kira bukan ibu saya, tahu-taunya ibu saya. Pulang dari rumah sakit, ada ini udah dibikinkan sama warga. Jadi saya dimasukkan ke sini. Waktu dipasung di rantai, dikasih makan 1 hari saya gini. kumaha menanggapi mensikapi apapun keadaan abdi teh enak teh mun secara eta mah sanes aya sebatas sama kepala lelembutan mah gitu masih kere kabayong aduh aku itu aku ya sekarang baik itu sehat kelihatannya. Pas di dalam teh dijerokan teh. Setelah berobat ke poli jiwa sembuh, kita ingin mencoba untuk merubah stigma di masyarakat bahwa kesehatan jiwa itu bisa diobati dengan medis. Konsep kami adalah rumah keluarga. Satu sama lain harus saling mengasihi, saling membantu, dan saling membahagiakan. Dengan sendirinya kami menampung para pengintas skizofren akut parah. Justru yang merawatnya adalah orang yang bernasib sama. Ibu Asun. Ibu Tin. hari bapak itu Alhamdulillah. Itu handapna dibuka.
Karena sering na bebelenyengan itunya, hari akhirnya di Iya dah kita hoyong kemana-mana kita damel kemana hoyong liar gitu ya. Kesehatan jiwa itu suka diasumsikan dengan hal-hal yang mistik, karena memang menurut asumsi keluarga itu sudah ada jin yang masuk ke badannya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tunggu apa? Hiji-hiji, iya langsung bereskan ya hiji. Karena ternyata saya cermati kasih sayang sesama itu jauh lebih istimewa, lebih hebat. Misalnya ketika mereka ditampar, tidak balik nampar. Diludahi, tidak balik meludahi. Tapi merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Nah itulah, jadi kami lebih memahami dibanding orang yang tidak punya pengalaman yang sama. Disayangkan karena berbagai pelanggaran HAM terhadap penderita dalam kehidupan masyarakat maupun dalam layanan kesehatan tetap terjadi. ODGJ sering mendapatkan stigma negatif dan diskriminasi sosial, dan seringkali pula ODGJ ini atau orang dengan gangguan jiwa tidak diterima kembali dalam keluarganya karena dianggap sulit atau menyusahkan. Adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sampai mereka mati dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sangat disayangkan, hak asasi manusia dalam orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan ini sering dianggap sebelah mata dan merupakan landasan yang seharusnya mendasar dan dalam setiap manusia untuk mendapatkan haknya atas masalah kejiwaannya atau kesehatan mereka dalam kejiwaan. Dalam sistematika implementasi instrumen hukum HAM sendiri dalam internasional dan nasional ada berbagai macam prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya, ada universal dan tidak dapat dicabut, ada tidak bisa dibagi atau indivisibility, yaitu HAM baik sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inherent, menyatu sebagai bagian dari harakat martabat utama manusia yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Non-diskriminasi ini merupakan salah satu highlight dalam skripsi saya karena setiap orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa sering sekali mendapatkan diskriminasi sosial. Maka itu setiap orang berhak sepenuhnya atas hak-hak tanpa adanya pembedaan dalam alasan apapun. Selanjutnya ada partisipasi dan kontribusi, yaitu setiap orang dalam hal ini seluruh masyarakat berhak untuk berperan aktif secara bebas, yang berarti berpartisipasi dalam menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lalu ada tanggung jawab negara dalam penegakan hukum. Ini negara bertanggung jawab untuk menaati HAM dan mereka harus tunduk pada norma-norma dan hukum standar yang tercantum dalam instrumen HAM ini. Selanjutnya ada disabilitas. Disabilitas ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemukan hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dalam efektif berdasarkan kesamaan hak.
Selanjutnya ada kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Pasal 1 Ayat 1 adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan dan bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan menurut WHO, kesehatan jiwa adalah seorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Orang dengan gangguan jiwa ini adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Pertama kali didiagnosa bipolar itu di tahun 2013 atau 2014. Ketika itu saya udah merasakan banyak hal yang kayaknya nggak masuk akal banget, tapi suami saya bilang, enggak kok, ini cuma kayak perasaan kamu aja. Sampai akhirnya saya nge-googling ketika itu terbaca simptom bipolar, tapi saya nggak mau diagnose, saya butuh penjelasan dari seorang profesional. Sampai akhirnya saya datang ke suatu sanatorium, saya sama suami saya. Di situ sebenarnya saya takut untuk masuk ke dalam sanatorium karena saya takut banget, saya takut dibilang gila. Dan di situ akhirnya saya divonis bipolar. Itu yang pertama. Saya ngobrol-ngobrol lagi, saya dites, ada beberapa assessment. Akhirnya diketahui bahwa saya terkena juga borderline personality disorder gitu loh. Dan ini menurut saya ini yang bikin saya down adalah karena di BPD ini saya cenderung nyakitin diri saya sendiri. Saya masuk depresi itu hitungan jam. Jadi ini saya normal, gak lama kemudian saya nangis saya sedih banget. 1 jam kemudian saya bisa ketawa lagi dan kayak nggak ada apa-apaan. Tapi untuk mengakui bahwa saya mempunyai penyakit mental, ibu saya belum bisa mengakui sampai sekarang. Tapi kalau untuk kakak-kakak saya semuanya udah pada mengakui semua sih, dan mereka juga support saya. Kalau untuk keluarga, ibu saya tidak terima. Ketika pertama kali saya datang ke ibu saya dan saya bilang, saya waktu itu datang ke ibu saya sama suami saya bilang bahwa saya kena bipolar gitu loh. Ibu saya cuma bilang gini, itu nggak ada, itu tidak ada penyakit seperti itu. Kamu cuma salah teman, kamu cuma kurang ibadah. Nggak lama kemudian saya dibawa ke ruqyah dan akhirnya saya diruqyah di sana gitu loh. Di ruqyah di sana saya nangis gitu kan ya. Nangis bukan karena jinnya keluar, enggak, tapi karena kok begini banget ya. Saya merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya gitu. Orang-orang yang memiliki gangguan jiwa merupakan warga negara dan berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Para penyandang gangguan jiwa wajib mendapatkan perawatan dan perlindungan pada fasilitas pelayanan. Sedangkan orang dengan masalah kejiwaan ini merupakan orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko untuk gangguan kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan ini belum memasuki taraf dengan orang gangguan jiwa namun memiliki resiko. Selanjutnya ada peraturan internasional yang berlaku atas hak kesehatan jiwa. Ada Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, yang dimana pasal 1 dari UDHR ini menjelaskan bahwa setiap manusia lahir dengan kehendak bebas dan sejajar di mata hukum. Pembukaan dari UDHR juga menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang alami. Selanjutnya ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yang dimana konvenan ini mengatur tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dalam pasal 14 ICAR ini mewajibkan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi hak atas kesehatan di tingkat nasional untuk mewajibkan dan menghormati hak atas kesehatan dan dalam masyarakat negaranya. Selanjutnya ada Declaration on the Rights of Mentally Retarded Person atau deklarasi tentang hak orang-orang yang menderita keterlibatan mental. Dalam deklarasi ini tentang kemajuan ekonomi sosial menyatakan bahwa perlunya melindungi hak-hak dan menjamin kesejahteraan dan rehabilitasi mereka yang secara fisik dan mental kurang beruntung, mengingat perlunya membantu orang-orang yang terbelakang mental untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang kegiatan dan mempromosikan integrasi mereka sejauh mungkin dalam kehidupan normal. Selanjutnya ada United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment on Punishment yang disebut sebagai UNTOD. Dalam konvensi ini menentang penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, diadopsi dan ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1984. Selanjutnya ada New Principles. New Principles ini seperti batasan ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi kesehatan atau keselamatan orang yang bersangkutan atau orang lain, atau melindungi
keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral atau dasar hak dan keterbatasan dan kebebasan orang lain. Menurut Principles ini sendiri ditentukan sebagai standar dalam penentuan standar kesehatan jiwa di Indonesia. Berikutnya ada CPRD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Di dalam konvensi ini ditegaskan bahwa penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak menganut nilai kemanusiaan dan merendahkan martabat manusia semena-mena, serta penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan manusia lain. Selanjutnya ada Mental Health Gap Action Program yang dalam untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan stabilitas negara, anggota menanggapi tantangan yang berkembang. Maka Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghadirkan program aksi kesenjangan kesehatan mental atau ini yang menyediakan perencanaan terhadap kesehatan mental untuk kesehatan jiwa. Kemudian ada peraturan nasional yang berlaku atas hak kesehatan jiwa. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar, dan dalam penjelasannya menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hak sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana membahas tentang hak asasi manusia dan berdampak kepada hak kesehatan setiap warga Indonesia karena sesuai dengan prinsip dari hak asasi manusia sendiri, di mana manusia menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana kesehatan sendiri merupakan hak asasi setiap manusia, maka salah satu bentuk dari unsur kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, Undang-Undang Kesehatan ada sebagai penunjang dan berkelangsungan bangsa atau hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, yang dimana undang-undang ini ada karena belum terwujudnya hak orang dengan gangguan jiwa secara optimal yang dapat mengakibatkan keproduktifan hidup manusia dan mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia, karena tindakan pemasungan ini dilakukan terhadap kaum disabilitas yang tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi kedisabilitasannya. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/3/2002 tentang Pedoman Umum Pengguna, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM. Ini adalah suatu paduan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan program kesehatan jiwa dalam masyarakatnya. Selanjutnya dalam bab 4 atau pembahasan, dalam bab pembahasan ini saya menjelaskan tentang yaitu perkembangan pengaturan hak atas kesehatan jiwa menurut hukum internasional. Pengakuan umum atas hak asasi manusia terhadap semua orang tidak cukup untuk membawa orang-orang dengan disabilitas mental untuk berada di bawah payung yang sama dengan masyarakat lainnya. Yang karena itulah dalam hal ini orang yang mempunyai disabilitas seringkali dianggap sebagai kelas yang terpisah dan dengan hak yang terpisah pula, dan lebih buruknya lagi, pelecehan terhadap orang-orang dengan disabilitas mental umumnya tidak diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan oleh organisasi yang terlibat dalam pekerjaan hak asasi manusia. Negara sendiri mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah secara individual maupun dengan bantuan kerjasama internasional untuk merealisasi pemenuhan hak atas kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Paul Hahn dalam tulisannya yang terkait dengan laporan PBB, yaitu the right to health gives rise to responsibilities in relation to international assistance and cooperation. States have an obligation to take steps individually and through international assistance and cooperation towards the full realization of the rights of the health. Sedangkan menurut WHO, government has a responsibility for the health of their people, which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. Jadi, menurut WHO ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya yang dapat dipenuhi hanya dengan
dengan pelaksanaan hak dan dalam pelaksanaan kesehatan yang terpenuhi secara pengukuran yang tepat. Ini adalah instrumen perlindungan hak kesehatan jiwa secara internasional. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights, di mana Deklarasi tentang hak asasi manusia ini disusun oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang sejak semula dokumen tersebut telah terbagi menjadi dua, yaitu deklarasi yang menentukan prinsip hukum hak asasi manusia dan konvensi atau konvenen yang memuat komitmen yang mengikat. Dalam pasal 25 ayat 1 DUHAM ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Yang pertama, orang dengan keterbelakangan mental memiliki hak hingga tingkat kelayakan maksimum memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Orang yang memiliki keterbelakangan mental juga memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis dan terapi fisik yang tepat untuk pendidikan, pelatihan, rehabilitasi, dan bimbingan seperti untuk memungkinkannya untuk mengembangkan kemampuan dan potensi maksimalnya. Orang yang terbelakang mentalnya juga memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang, dan merendahkan martabat. Jika dituntut atas pelanggaran apapun, ia harus memiliki hak atas proses hukum dengan pengakuan penuh yang diberikan pada tingkat tanggung jawab. International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Menurut pasal 6 dalam ICCPR ini, setiap manusia memiliki hak bawaan untuk hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun akan secara sewenang-wenang untuk kehilangan nyawanya. Yang membedakan ICCPR dan ICSCR ini adalah hak sipil dan politik melindungi kebebasan individu dari intervensi negara dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengambil bagian dalam pergaulannya, sedangkan ICR atau hak dalam ekonomi sosial dan hak budaya adalah keperluan dasar dari setiap orang termasuk makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Selanjutnya adalah International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICACR, yang dimana dalam pasal 14 ini mewajibkan bahwa setiap negara untuk meratifikasi hak kesehatan di tingkat nasional dan merupakan kewajiban bagi negara untuk melindungi dan menghormati hak atas kesehatannya masyarakat negara, antara lain menahan diri untuk tidak menyangkal atau membatasi akses yang sama bagi semua orang, termasuk tahanan atau tahanan yang minoritas dan pencari suaka. Dalam pasal 12 ayat 2 ICSR ini menjelaskan bahwa langkah-langkah diambil oleh negara menyetujui konvensi ini adalah guna mencari perwujudan hak atas kesehatan secara sepenuhnya yang harus meliputi hal-hal yang perlu diupayakan berupa ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran, mati atau kematian anak serta perkembangan anak yang sehat. Yang kedua, memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular. Dan keempat, endemik penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan menciptakan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Selanjutnya ada UNCAT atau United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment and Punishment, yang dimana untuk menunjukkan keprihatinan dalam seringnya menggunakan kurungan dan isolasi, pengekangan dan tindakan atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat mengenai rencana perawatan kesehatan jiwa para ODMK dan ODGJ. Selanjutnya ada new principles atau principle for the protection of person with mental illness and the improvement of mental health care, yang dimana dokumen ini menekankan pentingnya praktik non-diskriminasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Hak-hak yang dimiliki pengguna pelayanan menurut prinsip-prinsip ini termasuk hak untuk mengakses fasilitas kesehatan jiwa setara dengan akses terhadap fasilitas kesehatan untuk penyakit lainnya, dan hak untuk pengobatan, perawatan yang memenuhi standar yang sama dengan standar kesehatan yang lainnya. Selanjutnya adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CPRD ini dalam pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa negara harus mengakui orang-orang dengan penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Dalam sementara pasal 12 ayat 3 menjelaskan atau memaksa negara yang untuk memberikan dukungan yang memungkinkan diperlukan kepada penyandang disabilitas dengan menjalankan kapasitas hukum mereka. Dalam pasal 15-nya, CPRD menyebutkan hal bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, khususnya tidak seorang pun boleh dijadikan percobaan ilmiah atau kedokteran tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.
Selanjutnya ada Mental Health Gap Action Program yang diluncurkan oleh WHO pada tahun 2010 dan menyoroti orang dengan gangguan jiwa sebagai kelompok yang harus diperhatikan. Kelompok yang harus diperhatikan ini juga merupakan kelompok yang rentan terhadap stigma dan isolasi sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengecualian dari kebijakan dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kelompok mereka. Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, termasuk dalam memberikan perlindungan kesehatan. Selanjutnya ada aspek hukum perlindungan hak kesehatan jiwa menurut hukum internasional. Nah, dalam aspek ini, hak asasi manusia secara internasional, aktivitas perlindungan oleh negara dapat meliputi responsif, yaitu ditunjukkan untuk menghentikan, mencegah, dan atau mengurangi pola penyalahgunaan yang berkelanjutan mengenai perilaku diskriminasi terhadap orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya ada remedial, yaitu bertujuan untuk mengembalikan martabat orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa dan memastikan kehidupan yang dapat memadai kondisi setelah pola pelanggaran melalui rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan perbaikan. Selanjutnya ada pembangunan lingkungan, yaitu yang bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan, politik sosial, budaya, kelembagaan, ekonomi, dan hukum yang kondusif untuk penghormatan penuh terhadap hak-hak orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Aspek pemenuhan adalah negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, judisial atau langkah lain yang memastikan realisasinya pemenuhan hak-hak. Sedangkan aspek perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau pembiaraan. Selanjutnya adalah negara dituntut untuk melakukan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak atas kesehatan. Sedangkan aspek penghormatan adalah kebijakan yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi haknya melalui rangkaian aktivitas perlindungan. Pertama, menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik secara nasional maupun internasional dan dalam pelaksanaan hak asasi manusianya. Di sini individu dan kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak atau rights holder. Yang kedua adalah negara dalam ketentuan hukum hak asasi manusia tidak memiliki hak, yang mana berarti negara hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negaranya, baik individu maupun kelompok yang dijamin dalam instrumen-instrumen hak asasi internasional. Ketiga adalah jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat inilah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara internasional. Selanjutnya adalah instrumen nasional dalam perlindungan hak atas kesehatan jiwa. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak atas kesehatan diatur dalam pasal 24H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemasungan atau terhadap ODGJ atau ODMK sangat bertentangan dengan pasal 28G ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, pemasungan dan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan hak asasi ini adalah sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang patut dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Perlindungan terhadap pasien yang mengalami gangguan mental berat juga disebutkan dalam pasal 56 mengenai perlindungan pasien dan upaya terhadap penyandang cacat juga dijelaskan pada pasal 139 sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan UP Kesehatan Jiwa sendiri dijelaskan pada pasal 144 dan berdasarkan pasal 147 upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini menjamin agar setiap orang dapat hidup secara lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kesehatan jiwa dimaksudkan untuk Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemastukan kepasungan pada orang dengan gangguan jiwa.
Nah, kesehatan jiwa secara menurut ini implementasinya masih rendah dan daya untuk ungkit regulasi dan kebijakan yang berlaku akibat dari rendahnya distribusi pengetahuan dan kemampuan advokasi dari berbagai pemangku kepentingan ini belum adanya sistem informasi yang mantap dan terpadu sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara sinergi oleh berbagai pemangku kepentingan. Diperlukan adanya pedoman yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya satu tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu layanan bagi orang dengan gangguan jiwa dan pemenuhan hak asasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan pengetahuan, memberikan arahan, membangun kreativitas, dan mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan pemasungan yang lebih baik melalui peningkatan dalam pencegahan pemasungan. Selanjutnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 220/Menkes/SK. Di sini menunjukkan bahwa tuntasnya penanganan kesehatan jiwa tidak hanya ditandai dengan banyak rumah sakit, tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhi. Pelanggaran terhadap orang dengan gangguan jiwa. Negara dalam mempromosikan kesetaraan dan menghapus diskriminasi dan stigma harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa akomodasi yang wajar diberikan kepada para penyandang cacat dalam semua kasus dan kapanpun dibutuhkan dalam menyediakan program perlindungan sosial. Nah, negara harus mengakui dalam kerangka hukum dan kebijakan negara bahwa penolakan akomodasi yang wajar merupakan diskriminasi dan bahwa mereka memiliki tugas langsung untuk memenuhi hak tidak tunduk pada realisasi progresif. Pemasungan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada kelompok rentan dengan faktor resiko yang sebenarnya dapat diturunkan resikonya sehingga tidak perlu mengakibatkan dampak dan beban yang besar terutama pada orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya. Pemasungan sendiri tidak secara khusus diatur dalam KUHP, namun tindakan pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan. Agus is a 26-year-old man with a psychosocial disability. He was locked up in a shed by his family for a month. Itu kan tidak enak, itu panas perasaannya. Ya kaki diikat, ya tangan diikat gitu. Karena kalau nggak diikat itu meruksak gitu. Pas di dalam kurungnya itu pasti rusak gitu. Karena perasaan itu ada yang masuk ke dalam badan gitu. Agus's family decided to lock him up because they didn't know what was happening to him. They were convinced, they told me, he was possessed by the devil. Ya gitu ceritanya gitu. Emang Agus itu cina kemasukan roh ya yang aneh gitu, ya gitu. Ya pokoknya mau berdiri itu susah karena kurungnya pendek gitu. Ya duduk aja gitu. Today Agus is working in his village, building houses and leads a fulfilling life because he's receiving the support and services that he needs. Currently, the government estimates that there are about 18,000 people who are still shackled in Indonesia. Despite this practice being illegal in Indonesia, the government has banned pasung since 1977, and yet the practice persists across the country. We visited one institution run by a faith healer where the Department of Social Affairs was actually sending people. They knew fully well people were being shackled. Kami juga menampung beberapa pasien yang dari Dinas Sosial Brebes yang pada bulan sekarang ini kurang lebih ada 14 orang. People who are put in pasung become extremely neglected, isolated, and develop all sorts of physical ailments as a result of being chained. Akibat dari pemasungan ini, semakin lama tentu semakin banyak yang bisa ditimbulkan. Pertama tentu di atrofi otot-otot ya, otot-otot jadi mengecil, kemudian gizi jadi buruk ya, karena income yang tidak baik. Kalau dari sudut mental mungkin juga bisa terjadi traumatic experience pada mereka, pengalaman trauma. Mereka juga secara sosial mereka kehilangan banyak kesempatan.
We met Ikram's family in Central Java. Ikram has been locked up in this shed for many years now. We spoke to his brother, Mustafa, who explained the challenges his family faced in caring for his brother. Oh, dia suka ngamuk-ngamuk. Terus dia nampar sama orang tua saya, terus sama saya. Saya kan kasih ikat sama tali, langsung dia kalau udah kena dia langsung masukin sana. Ya, makan. There was a time where Ikram's family took him to see a doctor, where he had access to medication and services, and he was doing much better. He even lived for a short while in the family home. However, as soon as the medication ran out, and the family did not have time to travel to a provincial hospital and to spend the money on a regular basis, Ikram was put back in the shed. Dalam pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dan dengan pidana yang paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat yang untuk perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan sendiri dapat terjadi dengan mengurus seorang di dalam ruangan tertutup dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya, sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan lain-lain. Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan berarti keluarga dapat membiarkan ODMK atau ODGJ berkeliaran secara bebas. Keluarga yang membiarkan ODMK atau ODGJ berkeliaran secara bebas dapat dijerat dengan pasal 491 butir 1 KUHP, yaitu diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750.000 barang siapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sendiri menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan atau menyuruh orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan terhadap ODGJ dan atau ODMK, tindakan lain yang melanggar hukum ODGJ dan ODMK dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pasal 6 huruf D menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan. Komnas HAM sendiri sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sebagai fungsi dari pengawasannya, Komnas HAM dapat memiliki dan memeriksa insiden yang memungkinkan merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia, memanggil korban, saksi, dan terdakwa untuk mendengarkan pernyataan tertulis, menyerahkan dokumen diperlukan, dan survei tempat kejadian di mana dilakukannya perampasan kemerdekaan atau pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan. Selanjutnya adalah upaya pengembangan perlindungan terhadap kesehatan jiwa. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau mental disorder ini adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Dalam melakukan upaya terhadap perlindungan kesehatan jiwa, maka diperlukan adanya akses pelayanan kesehatan yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar. Tetapi orang dengan masalah kejiwaan atau DGJ ini mempunyai beragam kebutuhan agar mereka dapat berfungsi kembali kepada masyarakat, yang dimana dibutuhkan pengobatan optimal, kepatuhan dan komunitas yang berobat, intervensi psikososial, serta rehabilitasi berbasis masyarakat yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan gejala dan menstabilkan gejala serta meningkatkan kualitas hidup terhadap orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Dalam melakukan upaya terhadap perlindungan kesehatan jiwa, maka diperlukan adanya akses pelayanan kesehatan yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar. Tetapi orang dengan
masalah kejiwaan atau DGJ ini mempunyai beragam kebutuhan agar mereka dapat berfungsi kembali kepada masyarakat, yang dimana dibutuhkan pengobatan optimal, kepatuhan dan komunitas yang berobat, intervensi psikososial, serta rehabilitasi berbasis masyarakat yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan gejala dan menstabilkan gejala serta meningkatkan kualitas hidup terhadap orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sendiri, upaya-upaya dalam perlindungan kesehatan jiwa dapat dilakukan dalam upaya promotif, yaitu upaya yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, orang dengan gangguan jiwa sebagai bagian dari masyarakat, dan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa, dan meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Mental adalah masalah nyata, tapi persoalan utama yang menghalangi pembicaraan lebih lanjut adalah stigma. Di luar usaha pemerintah, masih banyak pihak yang bergerak mengatasi isu ini. Lalu ada upaya rehabilitatif. Nah, upaya rehabilitatif ini adalah upaya yang merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah dan atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasial, dan mempersiapkan dan memberikan kemampuan orang dengan gangguan jiwa agar mandiri di masyarakat. Selanjutnya adalah sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Dalam sistem pelayanan kesehatan jiwa adalah cara-cara yang digunakan untuk memberikan intervensi yang efektif pada berbagai masalah kesehatan, dan beberapa komponen dalam sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia adalah: 1. Pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan umum yang berdasarkan oleh pelayanan kesehatan jiwa pada pelayanan kesehatan primer, yang dimana kegiatan upaya pelayanan kesehatan jiwa pada primer ini adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan upaya yang dilakukan di puskesmas. Sedangkan upaya pelayanan kesehatan jiwa pada rumah sakit umum ini adalah upaya yang dilakukan antara lain adalah psychiatric acute care unit atau unit perawanan akut, dan ada consultation license and psychiatry, berarti itu adalah konsultasi kepada psikiater yang memegang license. Terus yang ketiga adalah unit rawat jalan di rumah sakit umum, dan dukungan dan bimbingan teknis kepada petugas di pelayanan, dan yang terakhir adalah kesehatan primer. Selanjutnya adalah sistem pelayanan kesehatan jiwa berbasis pelayanan kesehatan masyarakat, yang dimana ada sektor formal dan informal. Bedanya adalah kalau sektor informal ini bukanlah tenaga inti pemberi pelayanan kesehatan jiwa, namun merupakan tenaga yang sangat membantu pelayanan kesehatan jiwa seperti penyembuh tradisional, penyembuh kepercayaan, spiritual, keagamaan, serta pengobatan asli, dan alternatif adalah tenaga yang sering memberikan pelayanan kesehatan jiwa dalam sektor non-formal. Yang terakhir adalah pelayanan kesehatan jiwa institusional, yaitu ciri utama pelayanan ini adalah pelayanan mandiri sesuai kekhususan sebagai pelayanan kesehatan jiwa. Berikut adalah hasil presentasi skripsi saya berdasarkan bentuk video mengenai hak atas kesehatan jiwa berdasarkan ketentuan internasional dan implementasinya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran saya serahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang ada di skripsi saya, maka saran yang saya diberikan ini adalah meskipun peraturan perlindungan hak kesehatan jiwa telah diimplementasi, tetapi masih ada masyarakat umum yang tidak menyadari pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di bidang kesehatan jiwa. Lalu perhatian publik umumnya hanya menjadi fokus pada masalah ini ketika ada serangkaian insiden terpisah yang dilaporkan ke media. Peneliti sejarah instrumen internasional dan nasional ini tampak jelas bahwa mereka memainkan peran penting yang tidak hanya dalam membangun struktur hukum, tetapi juga dalam mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan masyarakat tentang pentingnya persamaan hak bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa. Penting bagi masyarakat secara keseluruhan untuk terlibat dalam masalah ini dan untuk menyadari peran penting hukum kesehatan jiwa dalam hak asasi manusia. Kedua, menjadi masalah kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa sebagai salah satu isu kesehatan yang harus diprioritaskan sebagai isu kesehatan lainnya, menyadarkan masyarakat dan mengajak kembali masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan perlindungan hak pelayanan kesehatan jiwa dengan memberikan kesempatan pada orang dengan gangguan jiwa
dan orang dengan masalah kejiwaan untuk melakukan perawatan di fasilitas kesehatan dengan cara membawa orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kesehatan jiwa ke fasilitas kesehatan. Berikut adalah hasil presentasi skripsi saya berdasarkan bentuk video mengenai hak atas kesehatan jiwa berdasarkan ketentuan internasional dan implementasinya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran saya serahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.